lagi bersama kami di Cerita di Channel. Jadi kita hari ini mau ngapain? Kita sebenarnya hari ini nggak mau kegiatan. Jadi hari ini kita nggak mau untuk video kali ini kita nggak memberikan tips dan trik ya. Biasanya kita kayak for your information atau apa kayak gitu. Jadi hari ini kita mau menjawab beberapa pertanyaan kemarin sih. Jadi kemarin udah ada pertanyaan. Terus sama kita akan mengulik seputar dunia pertanian. Oh iya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke, langsung aja ya. Jadi kita yang pertama akan membahas tentang ini. Aku mau tanya dulu ke Fanny nih. Nggak mau, aku tetap Fanny. Namaku Yudis, guys. Nggak mau. Oke, aku mau tanya nih Van. Jadi kenapa kamu milih pertanian? Jurusan agribisnis. Jadi dia ini sebenarnya jurusan agribisnis, guys. Jurusan agribisnis dan aku agroteknologi. Oke, aku agroteknologi. Nah, kan ini sama-sama di Fakultas Pertanian nih. Kenapa kamu kok dulu milih pertanian gitu loh? Oke. Jadi kita jujur-jujuran aja. Iya. Kita no fake, nggak ada gimmick-gimmick. Oke, jadi jujur sebenarnya bukan ya, kalau dibilang mungkin ya hampir 50% ke atas anak-anak pertanian kalau ditanya kayak gini pasti jawabannya yang pertama bukan jurusan pertama yang dia pilih. Bener sih, kan? Karena jujur aku juga bukan jurusan pertama yang aku pilih, karena aku dulunya tuh pengen ke teknik. Jujur pengen ke teknik. Nah, tapi aku sudah dikecewakan oleh beberapa hal ya kan. Aku ya jujur aja kan bingung tuh. Waktu itu kan kita nggak familiar sama jurusan-jurusan gitu kan. Jadi kita, kalau aku ya jujur dulu kenapa ambil pertanian. Nah, pertanian oke lah fakultasnya, tapi kalau jurusan kenapa aku agribisnis, karena aku lihat ada bisnisnya. Nah, aku dulu itu kalau mau masuk ke Univ, aku mau ambil jurusan pokoknya kalau nggak teknik ya yang berbau bisnis gitu pokoknya. So agribisnis ini bukan jurusan pertama, jadi bukan jurusan yang aku minati awalnya. Oke, tapi terus lambat laun setelah mengikuti perkuliahan sampai semester berapa kamu mulai suka sama pertanian? Jujur banget guys, semester berapa? Hampir semesternya mau habis. Jadi semester 7 tuh mulai dari mulai sibuk-sibuk ke proposal ya, itu ya. Itu mulai kayak yang aku dapetin apa selama ini, karena di waktu proposal pembuatan skripsi itu kan kita dituntut tahu juga kan ya. Kebetulan penelitianku juga di lapang, jadi kan. Kamu penelitian apa sih? Aku penelitian di petani apel sih waktu itu. Jadi kan aku terjun langsung ke petani. Nah, ketika petani tanya otomatis aku ini jurusan pertanian, aku ini anak pertanian, masa aku nggak tahu apa-apa gitu kan. Ya itu menuntut aku buat aku sedikit banyak mencari yang dulunya aku acuh gitu kan. Dulunya kan memang aku nggak terlalu kayak pertanian gitu loh, nggak yang kayak gitulah pokoknya, nggak yang, soalnya sudah terskap kamu di manajemen bisnis atau apa pokoknya di ekonomi pokoknya. Gitu ya, karena dia ke bisnisnya itu tadi guys. Jadi intinya agribisnis itu kan nggak yang mempelajari pertanian secara detail banget di pertanian kayak budidaya itu enggak sama sekali. Jadi ya cuma dasaran sih, memang cuma dasaran, cuma dapat dasar perlindungan kemarin dapat kok ya, kayak gitu dasar. Jadi gitu guys, kenapa sih Fanny itu sebenarnya seperti itu, sebenarnya dia itu pengen ke teknik sebenarnya. Oh ya, ada lagi kenapa sekarang ya, tadi kan tanya sejauh mana sekarang itu suka ke pertanian. Jadi mulai proposal itu aku udah mulai agak tertarik gitu. Ketertarikannya itu agak lebih gitu tentang di dunia pertanian ya. Makanya bersyukur juga kenal sama dia, karena apa? Karena ya sedikit banyak aku jadi tahu pertanian yang kesana gitu, yang konkretnya pertanian, yang lebih intinya pertanian gitu ya. Prakteknya seperti apa ya, karena berkat dia juga jadi aku sedikit banyak tahu lah gitu. Iya, jadi seperti itu guys, itu adalah
pertanyaan pertama, jadi untuk Fani, kenapa sih dulu milih pertanian? Ternyata seperti itu, dan dia mulai istilahnya tertarik sama dunia pertanian itu ketika semester 7 atau di semester akhir ketika penelitian untuk tugas akhir gitu. Dan sekarang dia sudah bergelut di pertanian juga, sudah mulai, ya ini sudah mulai berkembang loh dia. Ini sudah, ya aku tahu banget Fani itu kayak apa ya, karena kan kita itu kenal dari maba ya. Dari maba, Ya, awal banget kita ketemu itu di suatu organisasi. iya. Itulah yang bikin apa namanya, Kita satu jadi kos banyak juga, sharing. cuma satu kos cuman beda ya kamar. aku beda kamar. Tetanggaan intinya gitu. Hmm. Terjadilah satu rumah, tapi Kita satu kontrakan. jadi ya Itu jadi aku tahu gimana dia itu awal itu nggak tertarik banget, itu nggak interest banget sama dunia pertanian. Terus akhirnya oh ternyata pertanian itu skopnya luas. Memang aku juga sedikit banyak belajar sih. Jadi gini, kalau di aku kan agroteknologi, itu memang lebih. Jadi agroteknologi nanti itu kalau di aku ya, kalau kita kan kuliahnya di UPN, jadi kalau di UPN agrotek itu dibagi menjadi 3 peminatan. Nanti semester 5 nanti dibagi peminatan, jadi ada agronomi atau budidaya tanaman, kemudian ilmu tanah atau sumber daya lahan itu, sama penyakit tanaman atau proteksi. Nah itu, nah jadi kita itu lebih spesifik memang, di lebih banyak ke praktek lapang atau lebih ke budidaya. Pokoknya kita panca usaha tani itu semua kita pelajari kalau di ada agroteknologi. fokusnya Ya juga, kita kan? sudah ke fokus. Nanti semester 5 apalagi kita sudah ke peminatan. Kamu minat apa? Kebetulan aku di hama penyakit, jadi memang aku bukan unggul sih, cuma sedikit banyak, masih sedikit ilmunya. Aku tahu bagaimana, karena kita di kampus itu diajari gimana cara kita untuk pengendalian siar kimia ataupun pupuk kimia itu memang diletakkan di paling akhir. Jadi kita benar-benar gimana caranya kita memanfaatkan ekosistem harus terjaga. Itu sih kalau di agrotek. Jadi memang aku jujur, aku memang nggak suka ya samanya ekonomi atau bisnis dan apalah itu manajemen, bodoh amat dah. Itu pokoknya aku nggak suka. Nah itu aku juga sedikit belajar juga dari Fani. Bentar ya Kak, ada sponsor lagi. Bentar. Ini adalah sponsor dari itu pupuk. Jadi pupuk ya. Kalau kami banyak sponsornya, kalau kalian Meskipun kita belum ada iklan kan, ini ada iklan langsung. iklannya tuh jadi masuk ke video. Nah ini ya gitu. Aku tuh nggak suka sama dunia bisnis atau apalah itu, memang bener-bener nggak suka aku sama dunia kayak gitu. Nah aku juga belajar dari Fani sih, maksudnya aku pengen tahu karena apa, karena aku sudah mulai terjun di pertanian itu. Aku sudah mulai suka sama pertanian itu sebenarnya semester 3. Aku juga jujur, aku nggak milih pertanian. Aku sebenarnya itu basicnya aku pengen jurusan ke sastra Inggris atau bahasa Inggris, atau yang pertama farmasi. Ditolak. Farmasi ditolak aku. Bodoh amat, aku gak suka sama farmasi. Aku tuh bener-bener stres, ya ampun, aku ditolak. Apa sih kurangnya aku? Gitu kan ya. Terus akhirnya aku diterima di salah satu perguruan tinggi negeri agama, tapi aduh. Habis itu ternyata diterima di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Tapi coba-coba di SBMPTN itu tadi. Nah, SBMPTN itu aku benar-benar nggak tahu di mana itu UPN. Apalah itu UPN di mana tempatnya. Itu univ yang benar-benar waktu itu asing ya, nggak tahu, karena itu memang kebetulan kita masuk itu baru negeri. Iya, ya dan kan, kita juga di negeri. SMA nggak ada sosialisasi. Nggak ada sosialisasi dari UPN karena memang UPN baru negeri. Iya. Dan terus kita SNPTN pun belum masuk waktu itu. SBMPTN Itu tahun baru masuk 2015. 2015. Terus kita 2015 SBM. Nah aku lihat karena itu peluang agroteknologi itu tertinggi, 300 sekian kalau nggak salah. Betul. 350. Nah itu tinggi banget pokoknya ya, menurutku coba-coba aja gitu. Jadi aku agrotek, terus yang kedua itu teknik kimia sama teknik industri juga nih. Iya beneran, aku dulu itu karena aku masih mengejar farmasi, jadi aku masih suka sama kimia gitu. Oke. Suka banget pokoknya. Ternyata alhamdulillah aku nggak keterima teknik. Gitu sih. Jadi aku tuh sudah berminat di dunia pertanian, bahwa aku menemukan apa yang aku cari. Jadi aku dulu pengen farmasi, bener-bener pengen mengobati orang kan. Aku dulu tuh effort untuk gimana caranya aku bisa mengobati orang gitu. Karena aku tahu bahwa keluarga aku kan ada yang sakit gitu loh. Misalnya itu kayak
perlu banget gitu loh pengetahuan masalah kayak gitu. Tapi ternyata Tuhan memberikan jalan yang lain, aku ditunjukkan jalan yang lain melalui aku di peminatan HPT. Jadi aku gimana caranya aku nanti memproteksi tanaman, mengobati tanaman yang sakit, terus lihat gejala-gejala tanaman sakitnya. Jadi Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha agung. Pokoknya semua yang kita ambil itu percayalah bahwa itu adalah sudah kehendaknya gitu. Itu jadi aku sudah mulai suka di dunia pertanian udah dari semester 3 kalau nggak salah. Pokoknya udah dapat mikrobiologi di semester berapa itu suka banget. Oh enak loh, ternyata aku mainnya di lab gitu loh. Ternyata pertanian itu nggak harus langsung ke lapang, ternyata ada yang di lab. Jadi kayak ada kultur jaringan, ada yang kita main-main sama mikrobiologi, bakteriologi, itu pasti kita di lab yang steril. Itu kalau di agrotek. Jadi enaknya di agrotek kayak gitu. Kalau di agribis ya itu angka-angka doang, aku nggak suka banget, ya ampun. Tapi percayalah ilmu itu semua bermanfaat. Ilmu semua itu pasti dipakai gitu. Jadi aku juga belajar pemasaran, soalnya aku udah misalnya budidayaku percuma kan, kita budidaya sudah baik tapi ternyata pemasarannya kita zonk gitu. Jadi kita tetap butuh ilmu itu begitu. Jadi intinya saling melengkapi namanya. Jadi dalam satu lingkup pertanian. Iya. Karena pertanian itu luas. Ya, pertanian luas banget. Oh ya, sekarang ganti aku nih yang mau tanya. Kan tadi Aris bilang sudah dari semester 3 ya? Biasa aja. Dari semester 3 kamu suka di pertanian. Udah mulai kamu kayak Sudah. Awal-awal itu emang bener-bener gak suka pokoknya. Benci banget, apa sih pertanian ini, panas terus kotor. Semua orang. Terus dia sekarang sudah mulai mengembangkan usaha di dunia pertanian. Perlu kalian tahu teman-teman. Jadi aku mau tanya nih, motivasi. Ya, kita berbicara tentang motivasi nih. Motivasimu apa sih untuk kan kamu mulai berkecimpung atau intinya mulai bener-bener tertarik di dunia pertanian kan? Kalau dihitung tahun sudah lumayan lama juga kan, dari semester 3 sampai sekarang nih. Dan kamu juga sudah mulai mengembangkan usahanya. Kamu udah mulai mengaplikasikan ilmumu intinya di lahanmu sendiri. Jadi motivasimu untuk mengembangkan usaha itu apa? Terus juga kan biasanya bukan anak-anak, kita semua tahu nih di dunia pertanian pasti kendalanya banyak ya kan. Nah, kendala apa aja yang sering kamu jumpai mulai dari kamu awal hingga sampai saat ini kamu sudah bisa membuktikan, intinya sedikit membuktikan ya kan. Kita bicara sedikit karena memang kita masih tarafnya masih proses gitu kan. Nah, membuktikan ke tetangga dulu ya kan, tetangga baru lingkungan kok yang kita lain bicara gitu. Tetangga, keluarga dulu. Oh iya, keluarga dulu deh. Iya. Itu apa? Jadi gini, apa sih motivasiku? Karena gini, emang basically backgroundku adalah anak petani. Oke, backgroundku adalah anak petani. Jadi emang dari kecil sudah hidup sengsara. Aku tahu gimana susahnya nyari pupuk, gimana kalau kita itu sudah tanaman bagus tinggal mau panen ternyata Allah kasih cobaan dengan datangkan hama, atau ternyata ada hujan akhirnya paginya rubuh padinya, padahal padi mau dipanen paginya. Aku udah tahu itu gitu loh, kendala itu sudah tahu. Nah terus ternyata aku masuk di jurusan pertanian. Banyak sih maksudnya yang meremehkan, tetangga apalagi lapo sih kuliah di pertanian, wong yo arek tani, pertanian kok atik kuliah. Itu sering banget buat teman-teman yang di jurusan pertanian pastilah ngalamin sedikit-sedikit kayak gitu pasti. Di contohnya sini. Ya sama aku juga di itu diejek orang. Dia diejek sama tetangga itu, aduh udahlah kita nggak usah ngurusin mulut tetangga. Nah tapi itu adalah yang menjadi motivasiku untuk benar-benar berkecimpung di dunia pertanian. Jadi motivasiku adalah yang pertama, kenapa sih harus petani itu harus istilahnya dia bergantung sama pemerintah atau sama pupuk atau lain. Nah kenapa sih, kan kita itu bisa gitu loh, misalkan kita bikin pupuk sendiri ya, meskipun itu tidak istilahnya secespleng menggunakan kimia yang dari pemerintah atau subsidi itulah. Nah kan kita dulu sebelum revolusi hijau kan kita sudah pernah bisa swasembada pangan kayak gitu kan bisa. Maksudnya itu yang menjadi motivasiku, kenapa
kita nggak bisa seperti itu atau kembali ke dunia ke masa lalu gitu loh. Ya kita ambil pelajaran aja di masa lalu, kita perbaiki di sekarang. Nah itu menjadi motivasiku, aku harus ngembangin pertanian. Aku suka, dan juga gini, selama orang itu masih membutuhkan makan, otomatis berbisnis di dunia pertanian itu menjanjikan menurutku. Meskipun aku masih belum membuktikan secara real aku udah jadi kayak orang kaya, bukan orang kaya sih, mampu gitu loh istilahnya. Kayak banyak kan entrepreneurship yang dari agripreneur itu yang banyak sekarang itu, startup yang di dunia pertanian itu banyak banget. Nah itu menjadi motivasi, mereka bisa merinding aku. Beneran merinding, soalnya apa ya, aku merasa tertampar, itu sering banget merasa tertampar. Kayak anak SMK dia sekarang udah sukses, terus anak yang dari jurusan sastra Inggris terus sekarang sukses di dunia pertanian. Sesimpel itu loh. Mereka cuma cuma jadi pengepul, mereka cuma hanya menjual loh, mereka nggak budidaya. Nah kenapa kita yang dari jurusan pertanian ini loh nggak bisa? Nah itu menjadi, ya ampun kenapa sih aku nggak bisa, itu aku kesel banget. Nah aku pengen makanya aku menggandeng Fani juga, maksudnya kita kerjasama biar aku tahu pemasaran itu kayak apa sih gitulah kan. Kebetulan penelitian dia juga kayak gitu, jadi itu sangat membantu. Jadi kita memang berbagi ilmu, saling melengkapi, itu bener-bener penting. Nah gitu sih. Intinya kita tuh saling belajar, sama-sama saling belajar. Kita nggak ada yang saling menggurui, nggak ada. Kita itu saling belajar, kita sama-sama bodoh ya wes, kita sama-sama buta, pokoknya kita saling menuntun. Itu sih.